Ada satu hal yang jarang banget mau diakui manusia. Hidup mereka berantakan bukan karena dunia jahat, tapi karena mereka terlalu sering menunda. Lu tahu ngapa hidup lu nggak maju? Bukan karena nggak ada peluang. Bukan karena kurang pintar. Bukan karena keluarga nggak dukung. Tapi karena tiap kali hidup ngasih pintu, lu jawab dengan, nanti dulu. Dan yang lebih nyakitin dari menunda adalah cara lo pura-pura bingung kenapa semua tetap sama. Lo bilang, aku mau berubah, aku bakal mulai. Aku serius kok. Tapi realitanya, begitu waktunya eksekusi. Yang keluar dari mulut lo, cuman alasan yang lo ulang dari tahun ke tahun. Aku lagi nggak siap. Nanti kalau waktunya pas. Nunggu semesta kasih tanda. Bro, semesta nggak kasih tanda apa-apa ke orang yang bahkan gak bisa disiplin sama dirinya sendiri. Dan setelah itu lo ngambek sama hidup. Lo iri sama pencapaian orang lain. Lo kesal kenapa orang bisa maju lebih cepat. Lo bilang mereka beruntung, lahir dari keluarga kaya, atau hidupnya enak. Padahal kenyataannya simple. Mereka ngelakuin hal yang lo tunda. Lo bukan gak mampu, lo cuma terbiasa kabur dari hal-hal yang bikin lo berkembang. Lo cuma terlalu nyaman sama zona nggak nyaman yang selama ini lo rawat. Dan lo tahu apa yang tragis? Lo sadar itu semua. Lo tahu hidup lo nggak berubah. Lo tahu kebiasaan lo sampah. Lo tahu alasan lo udah basi. Tapi lo tetap ngulang pola yang sama. Hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Sampai suatu saat nanti lo akhirnya sadar kalau masa muda lo habis bukan karena takdir. Tapi karena penundaan yang lo pelihara. Dan lucunya, lo masih berani bilang ke diri lo, aku pasti sukses suatu hari nanti. Hari nanti yang mana? Lo bahkan gak gerak hari ini. Setiap kali lo menunda, lo ngasih sinyal ke diri lo sendiri bahwa target lo gak penting. Dan kalau lo aja gak anggap target lo penting, gimana hidup mau ngasih lo hasil? Hidup itu bergerak buat orang yang gerak duluan, bukan buat orang yang cuman ngomong. Lo mau progres, tapi lo alergi sama proses. Lo mau dihormati, tapi lo tidak melakukan hal yang layak dihormati. Lo mau hasil besar, tapi lo cuma siap kerja kecil. Lo mau kemenangan, tapi lo nggak pernah masuk arena. Dan kalau sekarang dada lo panas baca ini, itu bagus. Itu berarti lo masih bisa disentil. Masih ada bagian dalam diri lo yang belum mati rasa. Masih ada sisa kejujuran yang belum lo kubur. Kenapa lo ketagihan menunda? Orang sering bilang mereka menunda karena capek, belum siap, atau lagi nggak mood. Itu semua cuma kalimat manis buat nutupin satu hal. Lo takut, dan penundaan itu bukan kebiasaan. Itu mekanisme perlindungan yang lo buat sendiri. Semacam benteng tipis yang bikin lo merasa aman dari kenyataan. Lo tahu kenapa lo menunda? Karena kalau lo mulai, lo harus hadapi kenyataan betapa kecilnya kemampuan lo. Betapa jauhnya lo dari standar yang lo omongin. Betapa sakitnya proses beneran. Menunda itu nyaman. Mulai itu menyakitkan. Dan manusia selalu lari ke yang nyaman. Tapi di balik itu semua, ada alasan yang lebih kelam lagi. 1. Lo ketagihan sensasi. Nanti gua bisa kok. Sebuah kebohongan manis yang lo bisikkan ke diri lo. Biar lo nggak merasa gagal. Nanti gua mulai. Padahal lo tahu, itu kebohongan yang sama yang lo ucapkan setahun lalu. Lo bukan cuma pemalas. Lo kecanduan fantasi diri lo sendiri. 2. Lo takut terlihat buruk ketika mencoba. Lo takut mulai karena lo takut gagal. Lo menunda karena lo takut orang lihat lo jelek di awal. Masalahnya, semua orang yang hebat juga jelek di awal. Bedanya, mereka berani kelihatan jelek. Lo enggak. Lo terlalu sibuk jaga image. Sampai lupa bahwa image gak bisa nyelamatin masa depan lo. 3. Lo nyari rasa aman yang membunuh lo perlahan. Menunda itu bikin lo merasa aman. Gak mulai, gak gagal. Gak gagal, ego aman. Ego aman, lo merasa baik-baik aja. Padahal hidup lo membusuk di balik rasa aman itu. Rasa aman itu racun paling halus yang pernah lo telan. Lo berharap masalah bisa selesai sendiri. Ada bagian dari diri lo yang percaya
Kalau lu tunda terus, semua akan membaik pelan-pelan. Itu ilusi. Masalah itu kayak api kecil. Kalau nggak dipadamkan, dia ngejar lo sampai ngebakar habis bagian hidup yang lo sayangi. 5. Lo menghukum diri lo tanpa sadar. Dengar baik-baik, ada orang yang menunda bukan karena malas, tapi karena mereka percaya diri mereka nggak layak maju. Dan mungkin ini yang paling nyakitin untuk lo dengar. Lo menunda karena jauh di dalam hati. Lo yakin lo nggak pantas sukses. Lo simpan luka, keraguan, trauma lama, dan itu semua bikin lo sabotage diri lo sendiri. Lo mau sukses, tapi lo takut menerima hidup yang lebih baik. Karena lo belum berdamai sama masa lalu lo. Menunda itu bukan kebiasaan kecil, itu cermin. Cermin yang nunjukin siapa diri lo sebenarnya. Seseorang yang selalu jalan pelan, tapi ingin hasil cepat. Seseorang yang ingin dipuji, tapi takut diuji. Seseorang yang ingin sukses, tapi nggak pernah siap untuk mulai. Dan bagian paling ironis, lo tahu semua ini. Lo ngerasa semua ini. Tapi lo tetap aja ulang, karena rasa nyaman lebih penting dari masa depan lo sendiri. Ini bukan hinaan. Ini peringatan. Cara ngehancurin kebiasaan menunda. Dengerin baik-baik. Ngehancurin penundaan itu bukan tentang motivasi, bukan tentang nunggu mood, bukan tentang nunggu waktu tepat. Itu cuma butuh satu hal. Kejujuran yang selama ini lo hindari. Karena begini, harga dari penundaan selalu jauh lebih mahal daripada rasa sakit memulai. Jadi kalau lo mau berhenti, lo harus mulai dari 3 langkah yang brutal tapi efektif. 1. Lo berhenti nunggu mood. Lo nggak butuh mood. Lo butuh gerak. Mood itu kayak cuaca. Nggak bisa diatur, cuma bisa diterima. Orang disiplin nggak nunggu cuaca baik. Mereka kerja bahkan pas badai. Lo nggak disiplin karena lo masih mikir kerja itu harus nyaman. Padahal kerja itu emang nggak nyaman. Dan itu normal. Kalau lo cuma kerja pas mood bagus, selamat. Lo cuma bakal produktif 3 hari dalam sebulan. 2. Tulis 1 hal yang harus lo lakuin. Dan lakuin sekarang. Bukan 5. Bukan 10. 1 hal yang selama ini lo tunda. Lakuin sekarang, bukan nanti. Bukan habis nonton, bukan habis rebahan, bukan habis introspeksi. Sekarang. Karena kalau lu nggak bisa gerak sekarang, lu juga nggak akan gerak besok. Besok itu kebohongan paling manis yang pernah lo percaya. 3. Hukum diri lo kalau menunda lagi. Kebiasaan buruk cuma bisa dilawan dengan konsekuensi. Bikin aturan kayak gini. Kalau gua tunda, gua push up 30. Atau gue hapus 1 jam waktu main. Atau gue bayar denda ke diri gue sendiri. Lo perlu rasa sakit kecil hari ini. Biar lo nggak ngerasain rasa sakit besar di masa depan. Hidup itu simple, yang nggak bisa ngatur dirinya. Akan diatur sama konsekuensi hidup. Dan itu jauh lebih pedih. But, ingat satu hal ini. Sukses itu bukan untuk orang yang soka penuh waktu. Sukses itu buat orang yang tahu bahwa waktu itu kejam. Bahwa waktu nggak peduli lo siap apa enggak. Bahwa waktu bakal nyeret lo ke tua. Mau lo bergerak atau tetap diam. Dan kalau lo masih menunda, lo lagi ngasih masa depan lo ke versi diri lo yang paling lemah. Oke, pada akhirnya, hidup nggak berubah karena doa, rencana, atau wacana. Hidup cuma berubah karena tindakan kecil yang lu ulang setiap hari tanpa drama. Lo boleh takut, lo boleh ragu, lo boleh nggak siap, tapi lo tetap harus mulai. Karena kalau bukan lo yang gerak, gak ada siapapun yang bakal nyeret lo keluar dari hidup yang lo benci. Dan bukan besok, tapi hari ini,